pegang. Iya. Gimana ya? Ya ngasih kado apa enggak? Ucapin. Kasih kado apa enggak? Itu kan biasanya kan ngucapin. Ya, gitu doang sih. Terus yang mau tanya apa? Sekarang gimana ada anak-anak apa sama Javier? Itu lucu banget. Terus semuanya pada mingle sama anak-anaknya temen aku. Pokoknya ya kalau ditanya sedih ada sedih, nggak munafik ya si Bu Munaroh ini gitu ya. Pastinya ada lah rasa kehilangan tuh ada. Cuman kan aku udah tahu ini pilihan dia yang mau berusaha menjadi sosok yang sangat menyakitkan gitu ya. Jadi aku ya untunglah ada keluarga sih. Tapi kalau nggak ada keluarga pasti aku galau gitu. Nanya, tapi tadi tuh sama Mas Wahyu temen aku lagi dicoba untuk dibayarkan Robuxnya. Tapi karena otoritas email itu yang pegang iOS dan emailnya adalah si Bapak Su, ya nggak bisa kebayar, nggak bisa upload, nggak bisa injek dana, nggak bisa potong dana untuk beli koin. Ya maksud aku ini kan hari bahagiaku, at least kalau kamu tidak mampu membayar Robux itu, ya setidaknya approval gitu kan. Misalkan kita mau download apa, terus kan udah diisi nih saldonya, berarti kan tinggal dipotong tuh sesuai dengan harga aplikasinya. Tadi aku sedih aja gitu, ada gitu temen aku pasangan suami istri yang care banget sama anak aku, yang mau usaha banget otak-atik iPad-nya Javier supaya bisa beli koin lewat saldo dia, sampai dia rela mau masukin kartu kreditnya supaya Javier bisa langsung bayar. Cuman sama dia nggak di approve gitu. Jadi makanya tadi bayangin aku lagi pesta ulang tahun di sini, ada aja maksudnya hal-hal yang bikin aku ke distract gitu. Maunya apa gitu. Jadi makanya ya untunglah aku nggak terbawa suasana ya. Ngeliat anakku tuh ketawa-ketawa tuh sama temen-temen aku, ya udah ketutup lah. Gitu. Nanyain, Dedi di mana? Dedi masih sekitar sini ya. Kan kemarin juga aku ajak kan ke sana, ke tempat tinggal Dedinya yang baru. Ya tapi nggak ketemu nggak. Kita waktu itu nyariin untuk memperjelas untuk KPR ini gimana, mau dijual apa enggak. Kan dia minta gonogini lebih awal kan. Ya udah. Tapi pikirin kalau emang gonogininya di awal, gimana caranya? Sedangkan kan yang pihak aku masih pingin membayar, asal namanya ke aku kan, itu kan nggak ngerti kan maksudnya. Nah terus ya udah sampai sekarang nggak ada approval, gak jelas. Udah he's gone with another girl. Aku selalu dengar kabar kalau dia sama orang lain terus, jadi ya capek. Kita mau tenang gitu kan. Mami papi juga di sini kan semua nemenin aku. Ini kan keluarga kan diinjek-injek ya. Memang enak kayak begitu ya. Ya udah makanya aku tadi sempat sedih gitu. Ada yang mau bantu temen aku Pak Sutri yang mau care sama anak aku untuk ngisiin koin, tapi kok susah banget approve-nya ya. Udah itu aja. Enggak. Enggak juga. Kan katanya kami dihukum. Aku dihukum. Dia ngomong aku dihukum karena kejadian ini udah sangat-sangat tercium, ya kan? Dibilang aku memviralkan segala macam, sebenarnya kan dia yang punya sebab dan dia lupa istrinya itu siapa. Kalau semua bungkam bisa aja bungkam ya. Mungkin siapa? Duh, koneknya lama banget sih. Kan tadi aku udah cerita. Dan aku ngerasa kayak ini teman-teman aku udah pada di sini gitu kan. Toh juga kan aku nih gak mudah dijangkau ya. Bisa lihat aku di IG, bisa lihat anak aku juga di FaceTime. Apa susah gitu ngangkat telepon doang. Anak aku suka video, tapi kadang-kadang ditolak, kadang diterima, kadang ngangkat, kadang hilang gitu-gitu tuh maunya apa sih? Mempermainkan. Tapi aku ingat sih ada kalimat dia,
ini adalah kesalahan kamu, makanya kamu dihukum, kamu yang menghukum anak kamu seperti ini. Ya kalau dewasa kan nggak kayak gitu ya. Jadi makanya aku pikir udah nggak benar sih. Kita tinggal tunggu aja bagaimana karma itu berjalan. Aku udah capek juga gitu kan. Di sana klarifikasinya via lawyer, di sini klarifikasinya sendirian. Kalau nggak ditanya nggak jawab aku. Kalau Mbak nggak tanya aku nggak jawab. Sangat membantu aku untuk menyeimbangkan hidup aku. Karena aku nggak seimbang nih sekarang ya. Kiri ke kanan, domplang, kanan kiri jeglak gitu. Ada Javier, kita jadi nggak mikir yang aneh-aneh. Tidurnya kan sama aku terus. Ya, aku juga udah merasa sendiri juga. Ya udah aku cuma sama anak doang, jadi benar-benar pelengkap hidup aku. Jadi nggak ada alasan aku untuk memberhentikan hidup aku, nggak ada alasan. Kan banyak orang yang galau kayak aduh aku pengen berakhir semuanya gitu, tapi alhamdulillah sih orang tua datang untuk sekedar support. Cik sholat, cik kuat, cik kamu nggak sepenuhnya salah itu di kamu, cik kamu berharga, cik kamu bisa bangkit lagi. Makanya aku punya teman kayak Kak Vivi sama Jenny. Kak Jenny tuh spesial mereka. Kalau nggak ada mereka juga mungkin ya kalian ngeliat aku akan oleng. Tapi lihat semua sayang sama aku. Jadi kayak nggak nyangka nih Libra Party ini tuh ternyata adalah bentuk mereka care sama aku. Looknya udah mulai mirip ya. Iya, ya itu bener banget. Kan muka-mukanya mirip juga ya. Ada sisi akunya, ada sisi dianya. Nggak ada alasan. Kadang-kadang ibu-ibu suka nggak, bete nggak sih mirip bapaknya? Enggak sih. Karena aku gini, memang aku memaafkan semua yang terjadi. Melupakan sih tidak ya. Dan aku sekarang lebih kepada pembersihan sisa-sisa kerak-kerak yang di hati ini gitu. Jadi kalau misalkan sekarang emang aku keluar dengan label single dan sudah jadi janda, ya itu udah aku harus terima karena kan aku yang mau berdasarkan putusan dia juga. Dia yang bilang aku sudah tidak pantas jadi istrinya. Ya udah, jadi kan makanya ngelihat Javier ini jangan, kadang-kadang kan ada yang bilang lu ya mirip bapak lu ya gitu, kena ke anak. Kalau aku kayak aku tahu suamiku begitu, aku tahu dia begitu, tapi nggak pernah aku kayak ih kok kayak ini ya. Aku bersyukur aja tetap, gimana pun kan ini buah hati kami gitu. Ya nggak salah dia dilahirkan dari rahim aku, sumbernya dari kita berdua. Jadi nggak ada tuh aku kayak ngerasa dia pelengkap aku aja udah. Dia mau ngapa-ngapain aja juga mengerti. Soalnya kayak nanya Dedi kemana sih, aku kesel kemarin. Makanya aku sedihnya karena Dedinya nggak approve. Akhirnya mungkin anak aku bete, kegeser lah handphone aku, jatuh pecah sekarang iprak aku nih. Makanya akhirnya banyak kejadian-kejadian yang emosional terjadi, sebabnya karena dari pihak sana yang membuat anakku tantrum ya. Jadi makanya aku nggak nyalain anakku juga. Anakku butuh sosok, tapi dia nggak ada gitu kan, tantrum lewat barang, kenalah HP aku. Jadi makanya aku bete ya, aku mesti ganti handphone lagi deh. Udah kan PO, udah ada. Aku PO soal kemarin. Karena kan nggak butuh banget handphone baru ya, cuman pecah ya. Jadi ya, aku harus live kan. Live itu butuh handphone kan. Selain hal itu ada nggak sih yang dari mantan Kayak perilakunya lebih ke aku ya. Kalau dari dia apa ya, masa iya sih aku ngebuka si Javier tuh kayak ini ya. Ya mungkin anak kecil ya, asbun, suka aja asal bunyi aja. Omongan-omongan dia yang dia tuh suka ngatain aku, Momi olahraga tapi kok masih gembil gitu kayak. Ya lebih kepada ini sih, biasanya itu yang suka diolok-olok sama dedinya kalau lagi sama aku. Walaupun itu cuma bercanda ya pemirsa ya. Dia suka aura apa namanya, ngata-ngatainnya itu loh.
Selebihnya oke sih, nggak ada yang aneh-aneh. Terus apa lagi ya? Kebiasaannya, oh cium aku, bangun tidur sama sebelum tidur, good night mommy, selamat pagi mommy, gimana tidurnya enak nggak? Jadi aku selalu dicium tiap pagi, terus kayak mommy 4:30 bangunin aku ya. Itu sama kayak dedinya, mommy bangunin dedi ya, dedi mau ke kantor. Nah kalau si Javier bangunin aku ya mommy 4:30 ya. Jadi pas dibangunin mereka langsung tegap. Nah itu kesamaannya, mereka komit, sama-sama komit. Kalau yang sekarang kan mungkin karena udah lagi bermasalah jadinya komitmen suka hilang ya. Tapi kalau sifat komitmennya, kekuatannya, tahan bantingnya, disiplinnya Javier ngikutin. Orangnya nggak mau kalah. Gitu. Maunya kompetisi sampai menang, dia mau jadi nomor 1, nggak mau jadi nomor 2. Javier. Sama. Yang positifnya ya. Kalau negatifnya paling apa ya? Oh iya, suka ini. Javier udah sholat belum? Udah, padahal belum. Ya udah gitu. Biasanya dia juga gitu. Kamu udah sholat nggak sayang? Udah, padahal belum. Dia udah sama, udah ditiru itu. Cuman yang untungnya sekarang aku udah perbaikin itu dengan ya kan udah dipegang keluarga semua Javier. Alhamdulillah. Ya, berarti perceraian ini jadi kayak kan buka lembaran baru juga yang dipakai. Iya dong. Udah lembaran lama udah ditutup. Ya dia mau pulang kan, akunya malah interview terus, sebel deh. Ini gara-gara mbak ini nih interview aku mulu nih. Ya terus abis itu ya udah aku pikir kayak lembaran baru ya nutup lembaran lama nggak apa-apa. Walaupun memang aku sangat berat ya untuk ngambil keputusan ini, pas sudah dijalanin sampai sidang ke